Selamat siang pemirsa. Senang sekali saya Lula Kamal bisa kembali menjumpai Anda. Kali ini dalam dialog bersama Menko Polhukam, Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Yang kita akan membahas mengenai Ramadan di rumah saja. Bagaimana kepatuhan dan kedisiplinan kita di tengah pandemi COVID-19 ya. Kita sapa dulu Pak Mahfud. Assalamualaikum Pak Mahfud. Waalaikumsalam, Lula, Iya, Dokter Lula Kamal. iya Pak. Sehat ya Pak ya? Sehat, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, kita masih sama-sama pakai masker, berarti kita sama-sama buka masker dulu ya Pak ya, seperti biasanya ya Boleh. Pak. Iya. Ya, Saya akan buka yang model diikat ya Pak Mahfud, yang model dikaitkan. Jadi side to side. iya. Nah. Pemirsa, semua Oke. masker bekas pakai, kita pegang langsung, kita taruh di tempat yang langsung nanti dicuci untuk dipakai ulang. Tangan bekas pegang pakai masker bekas pakai, langsung cuci tangan pakai sabun atau dengan hand sanitizer seperti saya dengan Pak Mahfud ya. Pak Mahfud, pertanyaan pertama Pak Mahfud ya. Kita Ya. di bulan Ramadan ini kan ya identik dengan ibadah yang bareng-bareng Pak, yang memang kemudian sama-sama biasanya Pak. Nah pertanyaannya Pak, kita akan bahas dulu mana yang bisa dikerjakan, mana yang jangan dikerjakan atau tidak boleh dikerjakan. Ya. Oke, di dalam beribadah itu ada yang sifatnya substansi, kemudian ada yang sifatnya ritual. Yang ritual itu ada yang memang ritual murni, ada yang ritual kemasyarakatan. Nah sekarang begini, berpuasa, sholat taraweh dan sebagainya itu adalah termasuk ajaran yang substansi di dalam Islam. Oleh sebab itu tetap puasa wajib, ya taraweh tetap sunnah gitu dan sebagainya. Cuma sekarang yang pelaksanaannya itu kalau dulu dianjurkan bersama seperti buka bersama kalau puasa, taraweh bersama. Sekarang karena ada kebijakan physical distancing, maka kita harus ikuti aturan pemerintah. Itu demi keselamatan bersama, karena di dalam agama itu selain juga melaksanakan yang sifatnya ritual langsung kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, juga ada yang sifatnya sosial yang menjaga harmoni dan saling menyelamatkan di antara manusia. Dan saling menyelamatkan itu antara lain diatur oleh pemerintah. Sehingga sekarang itu mari kita beribadah dengan tetap tanpa menghilangkan makna substansi ibadahnya, tapi soal ritual kemasyarakatannya bahwa harus bersama, harus berkumpul yang dulunya perlu dilakukan, sekarang berpisah dulu. Karena begitu sekarang aturan yang dianut. Dalilnya itu dalam agama darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menjauhi atau menghindari masalah menghindari penyakit, tepatnya menghindari COVID itu lebih penting daripada kita meraih pahala yang sifatnya sunnah. Baik. Nah, sekarang menghindari lebih penting gitu. Pak Mahfud, tapi kan karena kita sudah terbiasa ya Pak Mahfud, kadang-kadang merasa bahwa kok jadi nggak bulat ya ibadahnya ya. Apa cara mensiasatinya seperti apa nih Pak Mahfud? Misalkan Pak, biasa sahur bersama, sahur on the road lah Pak, sekarang modelnya begitu ya Pak. Atau bagi-bagi takjil untuk buka puasa. Sementara biasanya dikirim ke masjid Pak, sekarang masjidnya kan sebetulnya tidak ada lagi kegiatan di masjid, sholat berjamaah. Nah itu seperti apa Pak nanti mengaturnya? Kembali ke soal substansi tadi. Pertama, bahwa itu merasa tidak bulat, merasa tidak enak itu keniscayaan saja, karena biasanya kita berpuasa dengan enteng, enak, dan sangat rileks berkumpul dengan teman-teman. Sekarang tidak boleh lagi itu. Oleh negara mengatur itu dan kira harus patuh kepada apa yang diatur oleh negara. Nah, substansinya bahwa kita akan silaturahim sama-sama. Ya kita kan bisa tetap seperti ini, ya yang punya alat bisa melalui virtual seperti ini, bisa melalui grup WA, kemudian bisa dikirim melalui online kalau kita punya sesuatu yang harus disedekahkan. Tidak harus berkumpul dalam buka bersama atau sahur keliling bersama gitu. Saya kira sekarang memang harus diubah, bahwa itu merasa kurang enak karena kebiasaannya gitu ya, tidak begitu. Ya kita harus harus maklumi dulu. Artinya harus terima itu sebagai fakta. Mudah-mudahan ini cepat berlalu. Dan agar ini bisa cepat berlalu, kita taati dulu lah aturan-aturan untuk memutus mata rantai COVID ini. Iya, termasuk juga barangkali nggak ada itikaf di masjid ya Pak ya. Pak, pertanyaan. Ya, termasuk nggak ada itikaf di masjid. Pak, pertanyaannya Pak,
Terus siapa yang Ya, akan mengawasi? Kalau masih dilakukan oleh masyarakat. Ada beberapa masjid yang saya tahu masih melakukan sholat 5 waktu, walaupun tidak ada tarawih. Sholat 5 waktu berarti masih bersama-sama ya Pak ya, berjamaah. ya, Apa ya, yang ya. penegakan sanksinya seperti apa Pak? Jadi begini, orang melakukan sholat taraweh bersama, orang mode bersama, itu bukan melakukan pelanggaran hukum, itu tidak bisa dihukum. Tetapi ada di dalam kitab undang-undang hukum pidana dan berbagai undang-undang, seseorang yang melawan keputusan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya itu bisa dijatuhi hukuman pidana. Itu ada di pasal 214 dan pasal 216 KUHP. Misalnya begini, ada orang kerumunan, polisi nyatakan Anda bubar, lalu memaksa. Polisi di situ bisa menangkap yang bersangkutan karena melawan tugas negara. Tapi kita enggak perlu terlalu keras begitu. Kita mohon pengertian kepada tokoh-tokoh agama, kepada lurah, kepada camat supaya diberi pengertian agar tarawih bersama ditiadakan dulu. Karena tarawih itu sifatnya sunnah, sedangkan menghindari penyakit itu sifatnya wajib. Haram kalau kita melawan penyakit. Yang sudah jelas-jelas cara bekerjanya penyakit seperti itu kok masih didatangi gitu. Hanya karena keperluan yang sunnah. Jadi yang wajib itu atau yang haram itu harus dihindari lebih dulu. Darul mafasid namanya. Betul. Hindari yang haram itu. Hindari yang membahayakan itu. Daripada engkau ingin meraih pahala yang hanya sifatnya sunnah. Padahal yang sifatnya sunnah itu bisa dilakukan dengan cara-cara lain dan dikompensasi dengan cara-cara lain. Iya, Pak. Ini kan masih sifatnya jadi kayak himbauan, Pak. Sementara pasti masih ada beberapa pihak yang agak bandel lah, Pak, misalkan. Kalau masih dilakukan, kalau masih kumpul-kumpul, sanksinya apa, Pak? Kan kalau tidak ada sanksi tidak terlalu mengikat kan sepertinya. Pertama, sekarang Kementerian Perhubungan kalau dari sudut angkutan itu Kementerian Perhubungan sudah menyiapkan perangkat-perangkat sanksi yang bisa dijatuhkan. Kemarin sudah diumumkan oleh Pak Luhut sebagai Menteri ad interim, sedang disiapkan dalam sehari 2 hari ini akan keluar. Kalau dari segi penegakan hukum, Kapolri sudah mengeluarkan surat edaran bahwa seluruh jajaran Polri di seluruh Indonesia diminta menegakkan aturan-aturan ini sesuai dengan kompleksitas masalahnya. Misalnya kalau di daerah-daerah yang sangat rawan seperti Jakarta gitu itu harus dibubarkan, dan siapa yang menolak pembubaran polisi itu dianggap melawan hukum, dianggap melanggar pasal 214 dan 216, dianggap melanggar undang-undang bencana alam, dianggap melanggar undang-undang karena karantina kesehatan dan sebagainya. Banyak nanti yang bisa dikenakan sebagai pasal itu. Kalau di tempat-tempat yang sangat sangat berbahaya seperti Jakarta, Surabaya, Semarang. Mungkin di daerah lain yang masih tidak ada, polisi bisa bentuknya himbauan. Himbauan untuk tidak kumpul-kumpul. Tapi kalau sudah di tempat yang sangat dianggap zona merah, saya kira polisi sudah punya perangkat hukum untuk melakukan itu. Untuk kemudian ada hukuman pidana, walaupun jadi repot ya Pak sebetulnya kan napinya dikeluarkan, ini yang melanggar dimasukkan, jadi bagaimana ya, agak repot ya Pak sebetulnya. Tidak mungkin ada hukuman fisik itu Pak, misalkan squat jam atau push up atau barangkali lari barangkali Pak. Ya bisa saja kan juga sudah dilakukan di beberapa tempat itu. Ada yang suruh lari, ada disuruh push up gitu. Jadi kreatif lah aparat-aparat di berbagai daerah yang berbeda itu bisa memberi treatment yang berbeda juga. Tapi intinya jangan kumpul-kumpul, jangan berkerumun, jangan yang sunnah untuk bersama itu dilanggar. Dilakukan dengan cara melanggar larangan-larangan untuk menjaga kesehatan masyarakat pada umumnya. Menjaga sesama manusia dari penyakit agar tidak menulari orang lain atau agar tidak ditulari, itu juga adalah kewajiban agama. Baik. Dan memang ibadah bukan kemudian jadi berkurang di bulan Ramadan ini ya Pak ya. Baik. Betul. Selanjutnya Pak, mengenai mudik Pak. Pak, yang tidak boleh mudik kita luruskan ya Pak ya, supaya sama-sama barangkali pemahamannya. Yang tidak boleh mudik hanya di daerah PSBB saja, atau semua tidak boleh mudik, atau bagaimana Pak? Kalau pemerintah itu mengumumkannya umum, tidak boleh mudik, tidak ada PSBB, tidak atau ada, itu yang diputuskan oleh pemerintah. Tetapi di dalam praktek, mungkin ada ya, di dalam praktek ada kebijakan-kebijakan tertentu, di mana
orang misalnya di luar Jawa itu ada daerah yang belum dimasuki COVID, mungkin antar kecamatan, antar kabupaten yang masih aman mungkin saja bisa. Tetapi intinya pemerintah itu bisa melarang dimanapun. Karena itu berlaku bagi seluruh Indonesia. Jadi larangan bisa melarang ini, dimanapun. baik, ya. Larangan ini berlaku untuk seluruh Indonesia gitu ya Pak ya. Walaupun memang ada daerah-daerah yang barangkali dampak COVID-19-nya masih lebih minim lah dibanding kalau Jakarta ya Pak. Nah balik lagi Pak, karena kemarin ada cerita mengenai pulang kampung versus mudik ya Pak ya. Saya mau kapan kita dianggap mudik, kapan kita berhenti tidak boleh lagi pulang kemanapun atau pergi ke kampung. Hitungannya apa? Pertengahan Ramadan kah atau bagaimana Pak? Perhitungannya tanggal 24 April kemarin. Baik. Jadi 24 April kemarin itu orang sudah dilarang mudik. Bahwa pada hari pertama, kedua mungkin karena masih penyesuaian, masih terjadi pelanggaran di sana sini, itu bisa dimaklumi. Tetapi Anda sudah lihat semua televisi menyiarkan ada orang dipulangkan, suruh balik lagi, yang keluar dari Jakarta suruh balik lagi, yang mau masuk ke Jakarta disuruh balik lagi, dengan segala risiko bagi yang melakukannya, gitu. Bahwa dia terlanjur keluar uang dan itu urusan dia. Pokoknya Anda tidak boleh keluar ke Jakarta, balik kemana tadi berangkatnya dari mana. Yang mau masuk juga itu sudah banyak yang disuruh balik, gitu, di mana-mana. Jadi mulai berlakunya kemarin, gitu. Dan mungkin akan semakin hari akan semakin ketat di dalam penegakannya oleh aparat. Baik, Pak. Rencananya Pak, ini akan seberapa jauh, seberapa panjang? Kita akan seperti ini Pak ya, barangkali ya. Kita polanya seperti apa Pak? Begini, kalau mudik Lebaran itu tentu sampai Lebaran. Nah, lalu nanti situasinya kalau perkembangannya menghendaki pergerakan orang dan barang itu harus dibatasi, bisa diperpanjang. Karena kalau antisipasi pemerintah kan begini, cuti Lebaran, cuti Hari Raya ini kan ditiadakan, nanti dipindahkan ke Desember. Gitu. Itu artinya antisipasi kita sampai Desember, meskipun di dalam banyak prediksi diperkirakan Juli sudah akan selesai, tetapi kita mengantisipasi itu sampai Desember. Jadi, itu aja. Dan kan selalu bisa diperpanjang, seperti PSBB Jakarta itu diperpanjang gitu. Nanti kalau pada saat habis perpanjangan kok masih perlu diperpanjang lagi sampai ada pada titik minimal untuk dikatakan aman. Ya, jadi sebetulnya kita akan melihat keadaan pandemi sendiri gitu kan ya Pak ya? Keadaannya seperti apa. Tapi untuk sementara waktu kita akan seperti ini sampai habis Lebaran. Sampai habis Lebaran kita tidak ada cerita yang namanya mudik apapun juga. Baik ya Pak ya. Pak, apalagi yang harus diingat oleh masyarakat Pak sehubungan dengan Ramadan di rumah saja ini Pak? Ya, begini, COVID-19 ini bisa dilawan melalui imunitas. Nah, tingkat imunitas itu dibangun melalui dua hal. Satu jasmani, dua rohani. Oleh sebab itu jasmaninya itu ya tinggal di rumah, jaga jarak, olahraga, makan yang cukup, banyak tidur, itu untuk kebutuhan jasmaninya. Rohaninya yaitu laksanakan ajaran-ajaran ibadah Ramadan yang baik. Karena katanya ketenangan hati itu kan separuh lah dari kekuatan imunitas itu. Nah, di situ turuti nih ibadah dengan baik agar hati itu tenang, nyaman, tentram, itu imunitas bertambah. Kemudian jaga jarak, kemudian makan yang cukup dan teratur gitu, vitamin kalau ada dan sebagainya. Nah, itu sudah cukup dilakukan di bulan Ramadan, sehingga di situ takwa itu lalu terjemahannya menjadi dua. Satu yang sifatnya ritual, yang kedua yang sifatnya sosial. Yang sosial itu kita menjaga orang lain di dalam pergaulan agar tidak membahayakan dan dibahayakan oleh orang lain. Yang sifatnya ritual, yang substansi itu bisa dilakukan di rumah semua, tadarus Al-Qur'an,
taraweh, dan macam-macam bisa dilakukan di rumah masing-masing. Termasuk mungkin iktikaf juga di rumah saja gitu ya Pak ya, nggak usah Iya, jauh-jauh betul. kemana-mana. Pak Mahfud, terima Ya, kasih banyak Pak Mahfud, dan terima mudah-mudahan kasih Bella. bulan Ramadan ini membawa berkah buat kita semua ya Pak ya, termasuk untuk Terima kasih pandemi Bella. COVID-19 ini, mudah-mudahan nggak terlalu panjang dan terlalu lama lagi waktunya. Pak Mahfud sehat terus Pak Mahfud, sampai ketemu lagi ya Pak Mahfud ya, Ya, terima amin. kasih Sampai ketemu banyak. lagi. Mudah-mudahan sama-sama sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikianlah percakapan kami dengan Menko Polhukam, Profesor Dr. Mahfud MD mengenai Ramadan di rumah saja. Terima kasih banyak. Sudah, koran hari ini enggak